dari sekian banyaknya lokasi atau properti yang ada ya, kita di Surabaya aja pilihannya banyak pol ya. Cara milihnya tuh gimana sih? Cara milih properti yang tepat nih buat saya misalnya itu. Gimana Tan Putra itu? Sebenarnya kalau dari kebanyakan yang sebelumnya, klien itu kalau mengamankan harga ya, mereka ngelihat dari yang pertama lingkungannya ya, lingkungannya itu ya. Selain lokasi terutama ya. Nah, kalau lingkungannya, kalau sekarang itu mereka lebih senang ke lingkungan yang udah terbentuk ya, lingkungan yang terbentuk, yang rapi penataannya, terus ya developnya juga bagus ya. Kadang justru orang yang nggak kepikiran pindah di lokasi tersebut karena lihat lingkungannya enak, lingkungannya nyaman, malah pindah ke Jadi lokasi tertarik ya? yang langsung tertarik. Jadi sebelumnya timur, lokasinya di barat, malah pindah ke barat kayak gitu loh. Ya. Nah, menurut saya sih itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan karena salah satu poin value properti bisa naik kalau developernya menjaga lingkungannya, fasilitasnya juga ada ya, aktif untuk membangun lingkungan tersebut. Karena itu penting juga ya, kalau kita lihat juga misalnya di Surabaya Timur atau ada perumahan yang lingkungannya bagus, sebelahnya lingkungan kurang bagus, itu juga harganya beda jauh ya. Jadi otomatis sebenarnya ada value yang cukup besar itu dari lingkungan tersebut, dari nilai sebuah lingkungan, bentuk penataan seperti itu ya. Jadi tadi lokasi sudah pasti ya, kita nggak usah bahas itu. Kedua lingkungannya ya. Oke, siap. Kalau dari Ko Jerry? Kalau dari saya sendiri ya seperti yang dibahas sama Tan ya, tadi bicarakan sama Tan itu memang betul lingkungannya ya. Lingkungannya, selain lingkungannya juga mungkin juga ini apa yang perlu diperhatikan tuh road jalannya. Oke. Nah, road jalan tuh lebar jalan ya, di depan lebar rumah jalannya betul, lebar jalan itu cukup mempengaruhi. Dan nanti kita compare gini, sama-sama di posisi bukan sama-sama tertata bagusnya. Yang satu row-nya lebih kecil dari yang satunya. Nah, pasti akan orang lebih suka yang row lebar. Karena kembali lagi ya, sekarang ini apalagi satu rumah bisa punya 4-5 mobil. Sedangkan carport yang ada pun paling 2 carport. Jarang sekarang bangun rumah ada garasi. Betul nggak? Nah, akhirnya yang terjadi apa? Kalau kita lihat perhatikan, mobil-mobil di luar rumah ditaruh pinggir-pinggir rumah. Nah, bayangkan kalau jalannya itu sempit, ya sudah tinggal komplain-komplain sama tetangga kan pasti kan seperti itu. Nah, oke. Kalau gitu ini masuk ke yang selanjutnya ya, ada juga tentang itu ya. Berarti kalau biasanya kita ada launching suatu properti nih, atau ada NUP apa segala, pilihan unit langsung cepet. Yang orang lihat cuman apa? Harga dan cicilan. Bener nggak? Which is ya emang itu penting banget ya, karena kan mengenai kemampuan. Ya. Tapi lupa juga gitu loh dengan yang namanya lingkungan dan khususnya row jalan ya, ini yang jarang banget dibahas ya oleh agent properti juga termasuk. Agent properti malah kadang-kadang dia lupa kalau itu hal yang penting. Itu bakal jadi penting ketika perumahannya sudah jadi, terus sudah ditinggali, muncullah problem-problem itu. Dan kalau problem-problem itu banyak dan mengganggu sekali, otomatis bisa merusak nilainya juga ya. Nah, pada saat sekarang ini launching properti habis ludes 100% sold out. Tapi ternyata pada saat praterima mulai ditinggalin, muncul problem-problem tersebut. Ya berarti ada hal-hal yang terlewatkan ya, yang seharusnya dikonsider pada saat beli ya, which is tidak kelihatan hal yang ini pada saat launching karena kan belum jadi. Nah, kalau gitu apa aja nih hal-hal yang kecil-kecil itu selain row jalan itu yang sebenarnya kita luput untuk consider pada saat kita beli rumah pada saat launching? Oh, contoh, kalau perumahan yang nggak ada yang listriknya itu kan bisa pakai box panel listrik. Kita perlu tanya detail, box panel listriknya bukan rumah kita apa enggak? Ya itu risiko yang kita tidak tahu pada saat ini ya. Karena beberapa klien itu juga ngamuk ya. Iya sih. Beberapa klien itu ngamuk, loh kenapa aku dapat yang di depannya ada box ini gitu loh. Kenapa enggak yang bersih gitu loh? Dia nggak bisa ngomong ya. Betul. Jadi gimana? Ya nggak bisa, karena gini. Karena pemasangan itu setelah jadi. Karena listriknya kan masuk setelah rumahnya dibangun dan sebagainya baru masuk. Nah, sedangkan itu kan ada jarak-jarak ukurnya. Ya
maksudnya pas di depan rumahnya ya memang sebenarnya bisa diperkecil, dalam arti kalau bisa diletakkan di antara kedua rumah. Itu yang developer biasanya meminimalisirnya dilakukan dengan cara itu. Jadi antar tembok pembatas itu harus itu. Jadi maksudnya biar nggak mengambil yang sedikit-sedikit ya gitu, itu masih oke. Asalkan jangan sampai pas di tepat di tengah-tengahnya dan sebagainya. Jadi banyak banget ya kalau kita mau beli properti itu sebenarnya banyak consideration yang kita harus perhatikan ya. Nah, salah satu teman kita ini pas presiden dari kantor Savil Mas Sentrum ini salah satu yang paling detail nih. Aku juga sering dengar juga yang Coach Jerry bilang kayak, wah ini bersih nih dari pohon-pohon. Dari pohon-pohon terus bersih dari apa lagi? Yang listrik, pohon ya. Pohon karena gini, karena pohon itu gini, apalagi pohon itu di tengah, nggak semua orang suka, apalagi yang ada kepercayaan ya. Itu bagi orang percaya itu mereka nggak suka seperti itu. Nah sedangkan nanti kalau ya kebetulan kalau ini apa misalkan perumahan ya, nanti kalau kita potong pun ya pasti akan keluar biaya, sudah pasti seperti itu juga. Ya jadi ya ini ya, tapi ya, kalau bisa ya, mungkin sih masih pohon masih oke ya, masih bisa ya walaupun kita kemarin biaya sih potong. Nah, kalau yang listrik ini pusing ya kan. Ya. Itu kan bisa pindahin. Bisa. Ya akan lebih mahal lagi tiang listrik itu ya. Ada biayanya. Ya, tapi kalau misalkan bentuknya kalau box listrik ya itu kan masih kecil ya, jadi nggak terlalu menghalangi. Jadi orang pun ya nggak terlalu ini sih. Oke, wait. Satu kelas itu misalnya ada satu jalan ada 10 ya. Orang tanya, lebih mending beli di tengah apa sedikit ke pinggir gimana? Oh, maksudnya lokasi. Iya. Posisinya. Ya. Kayak kan 10. Jadi ada satu sederet properti yang dijual, ada 10, pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya, pertama gini, ya kalau saya sendiri pribadi, saya penting lihat nomornya, lihat nomor dulu. Ya, tapi yang pasti saya nggak akan ngambil yang paling pojok seperti itu. Oke, kenapa? Nah, karena gini, yang pertama kalau yang paling pojok itu kalau mau mobil datang parkir ya susah. Sama gampangan gini, ruko sederet, ada 10 ruko misalkan gitu. Terus kemudian kita punya ruko yang paling pojok, customer datang, kan parkirnya di paling pojok itu aja. Ya. Tapi kalau kita di tengah, customer parkir bisa di tetangga kan. Ya. Nah, akhirnya parkir yang kita dapatkan itu akan jadi lebih banyak. Lebih banyak. Kesannya lebih Betul, banyak. kesannya. Nah, seperti itu. Kalau jadi pojok, nggak mungkin. Kalau ruko kita di pojok, misalkan seperti itu ya. Terus customer parkir tengah sudah nggak mungkin. Oke. Nah, seperti itu. Ya akhirnya ya kalau nggak kecuali ada yang kosong dan sebagainya, tapi secara waktu kita mengendari itu nggak mungkin seperti itu. Apalagi nanti ya, tetangganya ini yang ini ya sampai dibatasin, waduh tambah pusing. Ya. Kalau sampai dibatasin tetangga nggak ada parkir dia, ya seperti itu. Ya sama rumah gitu. Rumah kalau misalkan kita di pojok, pertama lihat lagi ya row jalannya. Kalau row jalannya itu kecil, bisa di pojok itu buat putar balik, pasti ya. Ya jadinya yang kedua kembali lagi kalau itu jalannya sudah besar, tamu datang ini ya kan kalau istilahnya gini, kalau kita di tengah masih bisa di seberangnya, Ya, di sini maju lagi ada untuk mundur parkir, ya. kan ada teman-teman kita ada misalkan ada 5 orang 5 mobil nah, kan bisa gitu kan, tapi ada pojok itu susah. Sekarang masa dia sebelum dalam rumah kita parkir di ujung gang gitu kan, ya dia pasti masuk rumahnya kita dulu kan, pasti akhirnya mundur atau gimana seperti itu. Menarik.